Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bandingkan Brio RS CVT versus Wuling REV yang harganya selisihnya 50 juta lebih. Apakah worth it kita ambil mobil listrik seperti Wuling REV dibanding kita beli mobil konvensional seperti Brio RS? Karena Brio itu terkenal irit, powerful, harga purna jualnya juga baik. Jadi nanti kita bahas beberapa aspek. Untuk pertama kita bahas mesin. Tenaganya itu selisihnya cukup jauh, terutama di horsepower. Horsepower Wuling REV itu hanya setengahnya dari Honda Brio RS. Power Honda Brio itu sekitar 90 horsepower, sedangkan Wuling REV sekitar 40 horsepower. Jadi untuk horsepowernya memang kalah jauh, tapi untuk torsinya itu mirip-mirip di angka 100-an kurang lebih. Dan keunggulan Wuling REV itu torsinya didapat dari RPM awal, dari putaran pertama sudah dapat torsi 100 Nm. Nah ini Mas Ridwan juga pakai di tanjakan, itu aman ya. Jadi mobil listrik itu dibuat nanjak kuat, aman karena torsinya instan dari RPM awal, dari putaran awal itu torsinya sudah di torsi maksimalnya. Jadi nggak usah takut kalau nggak kuat nanjak. Sekarang kita bandingkan biaya servis antara mobil bensin dengan mobil listrik. Mobil bensin itu perlu ganti oli, perlu injektor cleaner, perlu perawatan seperti ganti busi, terus intinya banyak macam yang harus diperhatikan lah. Sedangkan mobil listrik itu enggak. Oh ya, ini untuk baterainya itu pakai Livepo 4 ya, lithium iron phosphate. Ini punya harga yang murah. Merek CTE ini harganya cuma 10 juta untuk 4,8 kWh. Jadi per kWh nya itu di angka 2 jutaan, sangat murah. Jadi jika baterainya itu sekitar 27 atau 26,7 itu habisnya ya 70 jutaan lah baterai harga Wuling REV. Terus ini biaya servisnya ya rinciannya seperti ini. Untuk awal-awal itu murah 180, 160, 260, 160, 180, 240. Nah setelah 3 tahun itu mulai agak mahal karena jasa servisnya sudah tidak free. Setelah itu kita berhitung-hitungan ya, apakah rugi atau untung kita membeli mobil listrik. Dengan asumsi kita pakai mobil Brio itu konsumsinya dalam kota 1:16 km per liter ya. Jadi kita asumsikan kalau mobil Brio kita nyetir Eco itu dapat 1:16, walaupun pas di Jogja dulu saya naik kereta terus sampai sana nyewa mobil Brio yang CVT tipe E itu untuk jalanan Jogja yang lancar padat itu dapatnya di angka 14-an ya. Tapi kita anggap aja di Ponorogo yang kota saya itu dapatnya sekitar 1:16 lah. Karena jalannya lancar, bisa konstan di jalan 60 di RPM rendah itu. Kalau Brio dapat 1:16 dapat lah. Kurang lebih dapat 1:15 sampai 1:16. Kita anggap aja 1:16. Dengan perhitungan kita pakai Pertamax. Harga sekarang Pertamax itu di angka 13.900 ya. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Dengan kita jalan 120.000 km dengan asumsi kita mode Eco dapat 1:16 itu kita menghabiskan sekitar 7.500 liter. Kita kalikan harga Pertamax sekarang, kita itu mengeluarkan sekitar 104.160.000 rupiah. Dan jika pakai Wuling REV itu sangat murah ya. Kita hanya butuh sekitar 18 juta untuk menjalankan 120.000 km. Nah dari situ saja selisih harga energi untuk menjalankan mobil adalah sudah di atas 80 juta. Dengan asumsi kita ganti baterai di angka 70-80 juta, dari selisih harga BBM kita sudah bisa membeli baterai baru ya. Dan 120.000 km itu masih digaransi sama Wuling 80%. Jadi selain itu ada selisih pajak. Pajaknya itu
Wuling itu kisaran 500.000 per tahun, sedangkan Brio itu 2.500.000. Jadi selisihnya itu selama 8 tahun sekitar 16 juta. Terus belum lagi servis dan lain sebagainya. Jadi untuk hitung-hitungan penghematan itu masih hemat mobil listrik ya. Dengan asumsi kita patokannya harga baterai ZTE tadi ya. Harganya baterai ZTE itu memang murah dan saya juga pakai di rumah. Itu handal dan awet. Jenisnya Livepo 4. Setiap hari itu saya menguras baterai hingga kapasitas 30%. Jadi saya nggak ragu. Dan setelah itu kan masih digaransi, setelah 8 tahun lebih sehari itu kita masih bisa menjalankan Wuling di 240 kilo. Jadi masih sangat aman. Asumsi saya itu nanti setelah 200-an ribu atau 250 ribu hanya bisa dipakai untuk jalan sekitar 150 kilo. Jadi setelah itu nanti kapasitasnya 50% dari aslinya saya ganti baterai, dan baterai yang lama saya lepas, saya rakit menjadi 48 volt dan saya gunakan untuk listrik di rumah untuk PLTS. Jadi baterainya itu setelah performanya menurun, belum rusak, itu masih bisa dipakai, dan itu masih bisa dipakai bertahun-tahun lah seharusnya. Jadi keuntungannya banyak kalau kita pakai PLTS. Nanti kita chargernya gratis. Ya nggak gratis sih, sebenarnya kita investasi mahal, cuman yo listriknya itu kalau ada mati lampu atau apa, seperti di tempat saya cukup sering mati lampu apalagi musim hujan, biasanya ada pemeliharaan jaringan 20 kVA. Itu biasanya orang PLN nebang-nebang pohon biar nggak ganggu kabel yang 3 pas itu. Biasanya itu ada mati lampu. Itu biasanya setahun bisa mati lampu ya sekitar 5-6 kali. Jadi keuntungan pakai PLTS itu nggak kenal mati lampu. Terus kalau nanti listrik naik, yo kita santai-santai saja. Terus yang lebih penting itu kita menyumbang udara yang sehat ya. Terus kita balik lagi ke mobil. Jadi apakah untung pakai mobil listrik? Dari secara hitung-hitungan bahan bakar dan biaya perawatan kita sangat untung. Selisihnya itu dari pajak, dari selisih bahan bakar, dari biaya servis. Anggap aja kita setelah 200.000 kilo itu kita bisa hemat yo sekitar 50 jutaan lah atau 60 jutaan, dengan catatan harga listrik tetap seperti sekarang, harga pertamax sama seperti sekarang. Jadi kita bisa save segitu banyak. Terus plus minusnya ya, untuk mobil listrik seperti Wuling itu memang cuma 3 meter. Jadi kapasitas bagasinya hampir nggak ada, cuman bisa muat tas ransel isi laptop. Selain itu horsepowernya juga kecil. Kalau jalan untuk tol itu cuma dibatasi sampai 100 km per jam. Sedangkan Brio itu bisa ngebut bisa sampai 150, cuman kita taat peraturan jadi ya segitu aja lah larinya. Terus masalah baterai. Ini baterai Wuling itu direndam aman. Terus ada tes tabrak aman. Ada tes guncangan aman. Setelah itu sama pihak Wuling juga dites bakar. Dites bakar dengan suhu yang sekian itu juga aman, nggak meledak, nggak konslet. Jadi nggak usah takut lah pakai mobil listrik. Mobil listrik itu sudah aman, teknologinya sudah jauh berkembang. Sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.